Ini imajinasi misalnya ya, pada rambutnya yang meleleh, terus rambutnya dikasih berbagai macam pernak-pernik ya, kayak permen-permen. Ini menarik ya, menarik ya. Kita baca dulu deskripsinya. Nama Anandita Alvina Damayanti, judul Sweet Memories of Birthday Calls tahun 2024, cat akrilik di atas kanvas gitu aja. 100 kali 120 cm. Deskripsi karya ini mengambil kisah memori anak perempuan ketika mengadakan ulang tahun. Masih belia dan harapan memasuki dunia penuh kemanisan, membawa kebahagiaan dan kedamaian layaknya kudapan manis. Selain itu, anak perempuan tersebut menginginkan 7 ikan cupang melambangkan keajaiban dunia penuh keindahan dan keberuntungan yang terus mengalir. Ini sebenarnya sebentar, ini eh, Mbak Anandita pengen menjadikan ini sebagai pamer apa lukisan yang dipamerkan nggak? Kalau ini gini, pertama ya Mbak Anandita ya, kita defaultnya kuliah seni lukis Advance. Kuliah seni lukis Advance ini defaultnya memang uh, untuk mengembangkan uh, laku berkesenian teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman itu membuat karya seni, khususnya seni lukis, dengan mendalam. Nah bedanya dengan seni lukis elementer kan meluas ya. Kita mempelajari semua hal. Kalau seni lukis advance ini mendalam. Jadi teman-teman mencari satu tema pemikiran tertentu ya, makanya ada subject matter dan satu bentuk tertentu. Nah, sebelum mengikuti kuliah seni lukis advance ini, teman-teman coba ikuti dulu kuliah pengantar. Kuliah pengantarnya itu bisa teman-teman klik ya di deskripsi grup Kampus Lukis Painting Explorer di pengantar kuliah seni lukis advance ini ya. Ini diklik aja, nanti akan ketemu apa itu subject matter, apa itu konten. Itu jika ingin dipakai untuk dipakai untuk ini ya, bukan untuk pameran ya, niatannya ya untuk pengembangan diri. Nah kalau untuk pameran memang usahakan temanya ini terkait dengan apa yang kita tulis, yaitu negeri di cloud ya. Nah kalau kita lihat ini ya, dari temanya ini memang tidak terkait dengan negeri di cloud. Nanti saya kasih solusi, nggak apa-apa. Kalau kita lihat karyanya ya, secara visual deformasinya, komposisi warnanya enak ya, enak ya. Meskipun ini cenderung karya ini ya, cenderung simetri, orangnya di tengah, kanan kiri ada balon sama gitu ya. Tetapi terasa enak ya, karena masih ada berbagai dinamika komposisi misalnya ya. Ada ruang kosong di atas yang diimbangi dengan ruang yang penuh deformasi imajinasi yang ada di bawahnya. Ini menarik ya. Namun secara teknis memang masih bermasalah. Yaitu yang ini seringkali terjadi pada mahasiswa ya, yaitu mengumbar warna putih pada seluruh bidang ya, seluruh warna itu ditambah warna putih. Ini merah yang pink yang tentu ada putihnya ya, tetapi terus untuk membuat terang itu selalu ada putih. Nah nanti di dalamnya ini hijaunya ini juga ada putih, birunya ada putih, coklatnya ada putih, semuanya ada putih. Padahal warna itu tidak selalu harus menggunakan warna putih. Untuk membuat warna terang itu bahkan bisa dengan warna misalnya ya, balon merah atau balon oranye gitu, itu warna terangnya bisa oranye yang muda bahkan sampai ke kuningnya, tidak selalu harus warna putih. Ketika semua warna dikasih putih ya memang cenderung kusam ya. Nah cobalah membuat, mungkin saya beri contoh
warna yang menarik, cemerlang. Itu karyanya eh, Mas Mas Fauzi dulu aja, Mas Fauzi ya, Mas Fauzi, Mas Fauzi, Hilma ya, Hilma. Oh, bentar, nih. Cuma kalau Mas Fauzi itu kadang sering bermasalah pada foto ya. Nah, yang mengandung warna kuning. Nah, eh, atau warnanya Mas ini. Ini nih, ini bisa nih. Ini bisa. Nah, ini ya. Ini misalnya ya, eh, warna ini misalnya, oranye ya. Oranye ini tidak selalu ditambah putih. Sudah bisa menjadi terang. Hijaunya juga ya. Hijaunya juga. Jadi tidak semua warna harus ditambah putih. Ketika semua warna ditambah putih, itu warnanya cenderung kotor, justru ya, cenderung pucat ya, cenderung lebih tepatnya ya pucat itu ya. Tetapi dari segi bentuk sayangnya nggak bisa dibesarkan ini karena PDF ya. Uh, Imajinasi bentuk yang ada di isian-isiannya ini luar biasa ya, menarik. Nah, saya me, memberikan solusi gini ya. Pertama, eh, yang paling ideal dulu, yang paling ideal, Mbak Anandita itu coba membuat yang sesuai tema. Itu ya, untuk pameran coba membuat yang sesuai tema dengan pendekatan ini, negeri di cloud. Atau yang kedua, kalau Mbak Anandita sudah nggak punya waktu ya karena sudah mepet dan sudah apa dengan pengiriman, dengan pemakingan, dengan figura ya, semua tolong di figura ya. Itu kan makan waktu yang banyak. Maka ya udah, yang dikirimkan ini, tetapi nanti jika boleh ya, jika boleh izinkan saya mengemas deskripsinya. Jadi bukan mengemas lukisannya ya, mengemas deskripsinya agar nyambung dengan negeri di cloud itu ya. Tetapi itu kan juga sensitif juga, itu kan wilayah, termasuk deskripsi itu kan wilayah prerogatifnya seniman ya. Jadi ya kalau mengubah karya, kalau lukisan itu sangat prerogatif ya, saya nggak berani kalau mengubah karya itu. Itu benar-benar wilayah kekuasaannya seniman, wilayah kekuasaan teman-teman ya. Jadi saya nggak berani mengutak-atik. Tetapi kalau deskripsi itu saya masih berani nembung, kalau boleh ya, kalau boleh. Tetapi kalau nggak boleh, ya nggak apa-apa. Berarti kalau nggak boleh, deskripsinya nggak boleh diubah, dan lukisannya tentu tidak, maka saya usulkan yang alternatif pertama. Alternatif pertama, Mbak Dita ya, Anandita, Mbak Dita, silahkan membuat yang sesuai tema. Kalau itu yang paling ideal. Sekali lagi ya, ada dua opsi. Membuat lagi yang sesuai tema. Tetapi kalau dirasa waktunya udah cukup, alternatif kedua, saya tidak akan mengubah lukisannya, tetapi saya akan coba utak-atik pada deskripsinya. Gitu, Mbak Anandita ya. Mohon respon nanti. Boleh japri juga boleh, sekarang juga boleh, nggak apa-apa, terserah nggih. Ini saya tulis gini aja. Silakan ikuti keterangan di kelas untuk
kemungkinan berpameran. Nah, gitu nggih. Silakan ikuti keterangan di kelas untuk kemungkinan berpameran. Gitu. Ah, kalau tentang nilainya bagus ya. Ini bagus ya. Oh, bentuknya, deformasinya enak ya. Ada unsur-unsur naifnya, ada unsur-unsur dekoratifnya. Oh, menarik ini. Ini kalau karya ini kalau dikembangkan bisa apa? Bisa memiliki banyak ini ya, banyak potensi ya, banyak kemungkinan-kemungkinan ya. Oke, itu kalau nilainya ini bagus ya. Eh A min min berani ya. BA lebih ya. BA lebih. A min min ya. A min min ya. Kalau warnanya diperkuat lagi ya, tidak mengumbar warna putih, saya yakin karyanya akan jauh lebih kuat ya. A min min 87. 87. Oke. Ini untuk Mbak Anandita ya. Silakan nanti di komentari ya Mbak Anandita ya. Terus saya masuk ke karyanya Mas Agil ya. Mas Agil. Nah, ini ya. Ini yang kemarin eh, coba diperbaiki ya sama Mas Agil. Saya baca lagi nggak apa-apa. Diledakkan ya subjek matternya. Ukurannya 93 kali 70 di bawah alam gelap, diledakkan. Sepenuhnya data pribadi saat ini dibagikan di dalam cloud, namun masih banyak kebocoran dan rentan hingga dalam penyimpanan meskipun telah diprivasi. Saya menggambarkan perkotaan yang berada di atas awan hitam. Saya menggambarkan perkotaan yang berada di atas awan hitam. Oh, mudeng aku. Sebagai rentannya data hilang jika terjadi peperangan, jika tank dan ledakan sebagai kondisi bahaya. Ini enaknya kalau apa deskripsinya di komentar itu langsung bisa dibaca dan lihat karyanya. Mana ini? Sebagai kondisi bahaya dan juga meski telah diprivasi, masih saja data kita bisa diawasi. Saya gambarkan dengan senjata yang berjajar berbaris sebagai tanda diawasi atau terpantau. Dan memberi ruang kosong warna langit merah tua di kanan bawah untuk jeda spektator agar tidak terlalu sesak. Ruang kosong antara langit warna tua di kanan bawah, ini maksudnya ya. Saya tahu ini. Agar tidak terusak. Lalu awan gelap kecil di kiri untuk mengimbanginya. Bagus punya kesadaran seperti itu ya. Terima kasih Pak Denny, mohon dikoreksi dan komentarnya jika perlu direvisi. Baik, gini Mas. Satu ya, saya melihat karya ini jauh lebih bagus ketimbang karya Mas Agil di pameran Pancing Explorer kedua. Jauh ya, jauh lebih bagus ya. Baik dalam warna, kematangan warna, maupun dalam tema dan dalam pembuatan bentuk. Namun ada beberapa yang mengganggu ya. Yang mengganggu pertama adalah masalah teknis, yaitu fotonya itu. Ini fotonya silau Mas, silau blereng. Ini mungkin ini akrilik ya, akrilik habis diklir langsung difoto dan biasanya begini. Ekstrimnya. Jadi di sebelah ada dinding misalnya di hadapan kita ya, dinding di hadapan kita. Terus di sebelah kiri itu ada jendela misalnya, sore atau siang jendela. Terus langsung kita potret lukisan itu kita taruh di dinding yang ada di hadapan kita. Yang di sebelah kirinya, kalau ini kasus ini di sebelah kanan lah. Yang di sebelah kanan ada jendela. Lalu kita potret begitu saja sehingga cahaya dari sebelah kanan itu mengenai pori-pori kanvas ya, apalagi terutama kanvas yang rough. Kanvas itu kan ada 3 jenis paling tidak ya. Pertama adalah rough, kasar, teksturnya terlihat. Itu kanvas yang paling saya sukai, yang kasar. Kedua medium, ini medium lah ya. Agak kasar gitu.
Terus yang ketiga fine ya. Fine itu halus ya. Saya nggak suka karena dia terlalu halus. Seniman realis senang. Nah, kasar ini agak kasar lah, medium ke rough. Kanvas yang kasar itu kalau ada cahaya dari samping, mesti seperti ini ya. Dia akan tertangkap silau. Jadi nggak enak untuk dikoreksi warnanya itu jadi piye yo jojo ora kaya ngono kan gitu kan. Ini kan sama sekali nggak kelihatan ya, karena silau ya. Nah, ini sangat tidak memenuhi syarat ya kalau untuk katalognya. Tolong diperbaiki fotonya. Pertama ya, fotonya dulu. Fotonya. Kedua, saya baru tahu kalau ini adalah langit dan ini awan gelap. Saya baru tahu sekarang karena membaca. Ini setahu saya dari kemarin adalah sungai ya, sungai atau jalan gitu ya. Sungai atau jalan, karena apa? Karena di sini gedung ya. Ini kan kita nggak tahu kalau ini awan ya. Ini nggak tahu. Karena apa? Karena karakternya belum kena. Karakternya belum kena. Jadi taunya ini tanah. Tanah ini sungai atau jalan gitu ya. Jalan karena nggak ada bayangannya. Mungkin kalau ada bayangan sungai. Lah, ini eh, karakter objeknya itu yang Mas Agil belum bisa menangkap. Pertama, kalau ini awan, ini belum terasa awannya ya. Awannya yang empuk itu belum terasa. Ada dua karena satu letaknya dulu ya, letaknya. Awan itu kan cenderung ada di tempat yang luas ya. Ini kan ada di tempat yang sempit ya. Tempat yang sempit karena apa ya? Karena dibatasi oleh frame atau batas pandang kita ya. Jadi kesan awannya tidak kelihatan. Yang kedua, mengapa ini nggak kelihatan awan? Sudah ini karakter awannya yang empuk itu belum terasa ya. Awan itu kan empuk, terus apa ya? Ada pertemuannya itu kan sangat ini ya, gradasinya kan sangat kuat ya. Tidak mungkin awan itu, ini kan bukan awan ini, garis yang antara bangunan yang temboknya bangunan dengan lantainya yang begini jelas itu bukan karakter awan, karakter tanah ya. Jadi semakin nggak kelihatan kalau ini adalah awan. Yang kedua adalah cara melihat awan ini, karena ini tidak, karakter awannya tidak kelihatan dan kita melihat dari atas, jadi awannya ada di bawah, semakin nggak kelihatan. Coba bayangkan ya, misalnya ini langit, terus awannya ini ada di atas, terus apa nih, bangunan-bangunannya ini ada di atas awan. Jadi kita melihatnya seakan-akan itu di atas itu. Bukan kita lebih, kali ini kan spektator atau penontonnya itu ada di atasnya awan kan gitu kan. Nah, kalau spektatornya ada di atasnya awan dan itu pandangan yang tidak biasa, maka mau nggak mau karakternya harus dibuat. Ini karakternya sama sekali belum kena. Dan karakter langitnya belum terasa. Baik itu dalam warna maupun dalam karakter goresan. Dalam warna kita nggak pernah kan melihat awan atau melihat langit nggak merah lagi nih, sudah kecoklat-coklatan. Nah, kalau apakah melukis langit coklat atau merah itu nggak boleh dalam lukisan? Boleh aja. Tetapi bagaimana agar itu tetap tampak langit ya? Kalau itu ditempatkan dalam konteks yang tepat ya. Kalau ini yang terasa langit ya hijaunya ini, karena ada tempatnya di sini. Kecuali misalnya ya, ini misalnya formatnya landscape gitu ya. Terus awannya itu ada di atas itu, langitnya terasa luas. Nah, terus bangunannya itu ada di atas-atasnya sana. Gitu Mas Mas Agil ya. Jadi kalau mau
eh, diperbaiki ya, cobalah membuat karakter awan yang lebih terasa. Terus kalau langit ya, eh, karakter langitnya misalnya itu ya, langit yang sedikit ada awan-awannya, apa namanya, cirrus atau apa itu ya, yang lembut itu, goresannya agak diagonal, wah itu akan semakin terasa awannya. Itu jika mungkin ya, jika mungkin untuk, tapi saya kalau karya ini cenderung saya rekomendasikan Mas Akil untuk mencoba memperbaikinya ya, karena ini masih uh, kusam nggak enak gitu ya. Dan jangan sungkan untuk mengobservasi bentuk, Mas. Jangan sungkan untuk mengobservasi bentuk. Misalnya ya, tank. Tank ini cobalah melihat foto, nggak apa-apa. Sendikis Edwan lukis foto nggak apa-apa. Bahkan melihat foto di Photoshop terus diubah gitu nggak masalah. Nah, kalau tidak, maka yang terjadi bentuknya itu wagu. Misalnya ya tank. Tank itu kok rodanya kayak gini ya. Roda tank lancip gini nih ya nggak bisa jalan. Karena kan dia kan rantai kan. Rodanya rantai, tekan kini nekuk kan, nggak bisa jalan. Pasti ada lengkungannya kan. Lengkungannya entah itu lengkungannya begini gitu ya. Entah ada yang dulu zaman dulu begini, sekarang kebanyakan atasnya kecil terus turun gini ya. Kalau lancip gini nggak mungkin. Dan bentuknya juga tidak lancip seperti cucuk seperti ini. Nah, itu ada baiknya ya. Bahkan detail-detail senjata gitu. Senjata yang mengasih ini, senjatanya ini, karakter senjatanya belum kena ini. Karakter senjatanya belum kena. Eh gitu Mas Akil ya. Mas Akil ini sebenarnya ya punya potensi untuk membuat tone ya, nada, gelap terangnya bagus ya, gelap terangnya bagus. Tapi perlu lebih bekerja keras lagi ya di dalam membuat bentuk dari suatu objek agar ketekel ya, agar kena, dan karakter goresannya. Coba Mas dirasake ya, bedane goresan awan karo goresan tembok. Ah itu piye kan gitu ya. Gitu sih Mas. Mungkin komentarnya begini ya. Karena ini waktunya sudah sangat mepet ya. Eh eh, co- coba karakter karakter objek lebih diperkuat itu ya. Coba karakter objek lebih diperkuat. Uh, tapi nanti saya komentar di ya, di formulir ya. Saya komentar di formulir. Tetap dengerin dulu ya Mas Agil ya. Nanti saya komentar keseluruhan ya, komentar keseluruhan biar gini, tetap semangat saya teman-teman bisa ikut pameran semua. Itu semangat saya ya, teman-teman bisa ikut pameran semua. Bismillah. Namun bagaimanapun teman-teman juga tetap mesti menghadirkan karya yang layak pamer ya, karya-karya yang memang ya disawang itu ya, dipajang di apa di display itu ya kita kita sempurna, memuaskan gitu ya. Wah ini kan namanya aja kuliah ya. Kuliah kan kita perlu terus belajar ya, menampilkan yang terbaik. Nah, saya tetap berharap ya, Mas Agil dan semuanya tetap bisa pameran. Yang kedua, tetapi tetap berusaha menampilkan yang terbaik. Gitu nggih, mungkin gini aja ya. Coba Mas Agil pikirkan lagi ya tentang karakter langitnya dan awannya ini terutama. Kan masih ada waktu ya. Sabtu terus Minggu malam kan kita kuliah lagi. Coba Minggu malam tuh dikirimkan lagi terus kita bahas ya. Kalau besok waktu saya untuk
ini ya, melepas karya yang ada di Loman, terus persiapan pameran kita. Sekarang kan pameran yang jejaring Seniman Hot itu masih berlangsung kan. Nah, besok insya Allah saya turunkan, terus gantian kita. Gitu nggih, Mas Agil ya. Saya Mas Agil udah hadir ya. Mbak Anandita, baik Pak Denny, terima kasih masukannya. Sama-sama Mbak Anandita. Mbak Anandita tadi ada 2 hal tadi. Silahkan pilih yang mana ya. Nanti bisa japri saya ya. 2 hal yang tadi saya bahas. Mas Rizkon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadir ya. Terima kasih Mas Agil. Betul Pak, foto saya siang hari jadi backlight di kanan. Ya, coba dicari ini ya. Kalau memang fotonya itu susah, itu bahkan ya, ini ya, misalnya gini, saya kadang kalau sudah, apalagi cat minyak yang masih basah, sebagian masih kering itu, wah itu susah difoto. Itu kadang saya motonya dari samping ya. Jadi pertama kali hasilnya itu agak kayak ada perspektifnya itu, yang satu tinggi, yang satu rendah itu ya, yang satu besar, yang satu kecil ya, ada perspektifnya. Lalu habis itu saya benahi itu pakai Photoshop itu ya, saya distort itu sehingga menjadi persegi lagi ya, dan tidak lagi ada bayangan. Tapi ya yang paling aman ya dicari-cari tempat yang paling aman untuk motret. Mas Triyono, nyimak Pak Denny, baru pulang. Terima kasih Mas. Mas siap Pak, minggu ini akan saya selesaikan revisinya. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mas. Mbak Amanda hadir Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih Mbak Amanda Andrinita ya, Mbak Amanda. Kalau tadi Mbak Anandita Alvina ya. Monggo mungkin Mbak Anandita boleh mengirimkan lagi ya. Syukur kalau besok hari Minggu malam itu sudah jadi, sudah bisa kita bahas itu nggih. Oke, sekarang kita ke karyanya Mas yang ini sudah ya, ini sudah saya nilai. Karyanya Mas Tri ini karya yang sudah diperbaiki ya, jadi kita bisa cepat ya. Kemarin di persoalannya di sini dan ini sudah enak ya, lengkungannya sudah enak. Terus ini juga ditambah-tambah ya. Oke, ini oke lah. Ini saya tulis ya. Karya ini diterima untuk pameran lukisan ini sudah karena kemarin ya. Painting Explorer ke-3 negeri di Kau. Oke, terus nilainya B lebih A belum, BA min ya, BA min ya, BA min 72 ya. Oke, boleh Mas, 72. Nah sekarang saya cek kesiapan teman-teman ya. Sudah semua kan? Kalau ada yang merasa belum, tolong tolong ngabari. Mas Triyono, matur nuwun Pak Denny, sama-sama Mas Tri. Ini sekarang saya cek dulu di email ya, adakah yang mengirimkan lagi? Sudah ya. Nah ini kadang di email sudah semua, ternyata tidak tahu di apa. Ada yang masih ketinggalan. Nah, sekarang saya Pak Denny, saya udah di rumah. Saya submit di Google Classroom. Oke. Sekarang saya cek dulu ya. Ini karya ya, karya. Ini untuk semuanya ya. Ini saya dikitnya. Pertama Fahriza Jaya Dimansa ini adalah dosen IKJ, ini seniman tamu. Mas Triyono, oke, berarti pakai yang nih Mas, pakai karya yang terbaru ya. Ini, nah ini belum diperbaiki kan? Ini silahkan nanti dikirim ulang ya.
Ini silahkan dikirim pulang. Ini saya kasih warna merah ya. Ini harus diganti fotonya yang baru ya. Mbak Evana, Mbak Evana ada nggak ini? Saya minta tolong ya, Mbak Evana, kalau bisa yang Mbak Ivana kan pernah ngirim yang gajah itu loh. Itu menarik gitu ya. Saya japri aja ya. Eh, saya japri. Eh, Ivana. Itu karya itu besar atau kecil ya? Yang gajah itu ya. Yang gajah itu dulu ada di seni lukis placement. Mbak Ivana. Ivana. Mbak Ivana. Nah, ini loh, ini ukuran berapa ini? Ini 30 kali 40 ya, kecil ya. Kecil ya, tapi ya ora apa-apa lah. Saya japri ya. Eh, saya japri. Karena Mbak Ivana belum di sini. Eh, karena Mbak Ivana ini sibuk sekali ya, beliau kan dokter ya, dokter spesialis lagi. Mbak Ivana ini gini, maaf, mengabari. Ini kelas sedang berlangsung, dan sedang membahas karya Mbak Ivana. Bagaimana kalau karya yang berjudul bukan untuk dijual, dalam kurung gajah, ikut dipamerkan. Nah, tapi siap ya, kalau dipamerkan maksudnya siap dengan dipikura ya. Terima kasih. Ini untuk Mbak Ivana ya. Jadi nggak hanya satu lah. Maneman jauh-jauh cuma satu. Maneman. Ini yang ini ya. Ini bagus ini temanya. Seorang pasien yang lebih tahu dari yang sok tahu ya dari dokternya karena adanya Google itu ya. Nah, itu kan negeri diklat banget ya. Ini keren ini. Mas Congput kok cuma satu ya? Mas Congput hadir nggak ini? Mas Congput hadir ya? Hadir tapi tadi sekarang ada nggak? Mas Congput saya japri juga. Congput. Mas Congput. Kok cuma kirim satu karya Mas? Saya tanyanya gini ya. Karena saya juga ragu ini Mas Congput kan dari Malaysia ya. Kalau masih nyampe ini ya. Nah ini saya sudah kirim satu karya Mas Congput ada ya. Berarti ya sisa. Gini Mas Congput. Ya ini sudah sampai yang satu. Kok cuma satu ya Mas? Kemarin kan udah 3 ya kemarin. Monggo kalau mau ditambahi kalau ada waktu dan Mas Congput tentu tidak keberatan ya karena dari Malaysia ke Indonesia kan juga mahal ya. Saya tahu mahal jadi ya saya memberi kesempatan aja ya, nggak mengharuskan tentu saja. Kalau Mas Congput mau nambahi karya, monggo ya. Kalau Mas Congput mau nambahi karya, monggo. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini juga sudah besar. Tapi harapan saya, yo Mas Congput langsung siji lah yo, ben ketok regeng ya. Itu ya. Mas Ibrahim Kariba sudah dua-duanya sudah beres ya. Mas Adi Riyadi juga satu ya. Satu ya. Mas Fauzi ada 3. Mas Paulus 1. Mas Yogi ini tidak ikut ya. Mas Yogi tidak ikut karena belum pernah mempresentasikan di seni lukis Advent dan memang karyanya tidak sesuai tema. Taki Yakin Ayu ini adalah seniman tamu mahasiswa isi. Nah Mas Kostita ini juga yang kemarin itu sudah kita bahas ya.
Saya jawab gini aja, Mas Gus. Eh, yang ini apa yang ini? Mas Gus, dan sewu kalau eh, monggo kalau karya mau ditambahkan sesuai dengan yang kita bahas pada kelas hari apa itu ya? Hari Selasa ya, kelas hari Selasa. Saya tunggu datanya di Google Form. Terima kasih Mas Gus. Oke, ini Mas Gus ya. Nah ini tidak tambah Mas. Oke. Izin masuk belakangan. Ya, ini Pak Fauzi kayak sibuk pameran tunggal ya. Waalaikumsalam. Sedang sibuk pameran tunggal. Baik, sekarang kita lihat. Ini ada yang masuk lagi nih. Oh, Mbak Manda. Baik, sekarang habis ini kita lihat ya. Amir Hamzah ini dosen isi. Mas Rizkon sudah ya kita bahas sudah. Mas Rizkon sudah kita bahas. Pak Sugeng Pribadi ini alumnus Painting Explorer sudah lulus dari kelas kuliah seni lukis Advance dulu. Ini karyanya ya, oke. Pak Sugeng. Mas Badrul Zaman ini nggak bisa ngirim, nggak ada waktu sampai sebulan, maka nanti yang ditampilkan adalah print-printan. Ini sudah beres. Mas Fauzi sudah beres ya. Terus Mas Mul oke ya, Mas Mul oke. Mas Ibrahim sudah, Takia juga ini cenderung tamu. Mbak Kuria Husna ini 4 ya. Oh iya, ini semua sudah pernah kita bahas. Ini kemarin sudah kita bahas, sudah diperbaiki juga. Mana ini? Ini bagus ada sketsanya ya, untuk apa biar enak ya, ada sketsanya. Sekarang ke Mbak Manda ya. Mbak Manda kita lihat sekarang ya Mbak Manda. Siapa? Saya kirim karya saya sekarang sudah sampai di Jogja. Oh ya udah ya, ya udah. Weh keren. Nah saya ingin membahas ini Mbak Manda ya. Nama Amanda Andrenita W. Bermekaran 2024 Mixed Media di Kanvas. Berbagi kebahagiaan sebagai perwujudan transformasi. Kontennya bagikan bunga sebelum ia mekar, ia melalui beberapa tahap pertumbuhan. Karya ini adalah sebagai pengingat bahwa sesuatu yang terlihat indah dapat pengorbanan sampai akhir ia mampu menebar kebermanfaatan dan keindahan. Mana ini kok belum? Nah, kalau temanya masuk yang kemarin ya, temanya yang abstrak itu masuk. Ini nanti, bentar kita lihat dulu. Kok iso? Cek. Ya, tinggal minum dulu mungkin ya. Bismillah. Kita ulangi aja. Mbak Manda. Oh ini ya. Oh. Mana kok susah? Ini aja. Ini. Kenapa susah ya? Padahal aksesnya beres. Bentar. Coba saya tutup dulu. Oke, Mas Jemput. Udah.
Ini Mbak Evana sudah ya, kita tutup dulu. Kok nggak bisa ya? Ntar ulangin lagi. Baru kali ini nih susah. Susah ya. Ntar. Ntar susah banget. Mbak Korea, mohon maaf Pak, punya saya yang judulnya Covered in Blood, saya ganti deskripsinya Pak. Boleh, boleh ya? Boleh, monggo silakan. Saya baca dulu. Asalkan nyambung nggak apa-apa. Ini kok susah ya? Ntar, kenapa ya? Ntar, saya tutup semuanya aja. Ntar, saya tutup semuanya aja ya. Loh, ini Mas Fauzi bisa. Ini tulisannya bisa ya? Aneh ya? Susah sekali. Nah ini susah sekali. Habis ini anu aja, saya telepon Mbak Manda. Sekalian saya perlu membahas ini karya ini. Saya di Loman Pak Hotel itu ada tempat khusus di kaca itu. Ini ukurannya berapa ya? Oh tapi nggak nyampe nih. 100 kali 80 nyampe nggak ya? Coba kalau nyampe. Kok nggak lihat ya? Sebentar, kok susah ya? Nah, saya tutup semua aja. Saya tutup dulu. Sebentar. Saya tutup dulu. Apa ngedon ya? Saya pakai IndiHome ini. Semoga lancar. Yang lain bisa. Salah. Ini yang lain bisa lancar ya. Tapi ketika membuka milik Mbak Amanda nggak bisa. Tulisannya bisa. Tulisannya bisa. Tulisannya bisa. Di sini juga bisa. Ini bisa. Nah, ini dia bisa. Oke. Wah, asik juga ya. Oke, menarik ini. Ya, oke. Meskipun ini secara tema belum masuk ya, tetapi ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kalau kemarin itu masuk ini menarik juga. Nanti kalau nyampe saya coba. Oh, berdiri ya. Oke ya, nyampe kalau ini. Nanti kalau bisa ada yang segini juga, ukurannya seperti ini, karyanya begini lagi itu. Jadi di Roman Park Hotel itu ada dua tempat kaca gitu ya di dinding, kayak ada etalase kaca gitu. Ini untuk tempatnya Mbak Manda ini cocok ini. Kalau ada dua karya seperti ini, oke ini bisa ini. Bisa nanti saya telepon sendiri aja habis kuliah ini ya. Saya telepon. Belum muncul ya? Bentar. Belum muncul. Nah, ini ya. Jadi Mbak Manda kemarin memang WA saya dengan kolase bunga gimana? Nggak apa-apa, asalkan bisa nyambung ya. Karena Mbak Manda adalah floris bilang gitu ya. Oke lah, ini bisa nyambung. Saya kalau bisa ada dua karya seperti ini dan yang jelas ini packingnya ini yang harus serius ini ya. Apalagi ukurannya 100 kali 80. Bagikan bunga sebelumnya bunga yang melalui beberapa tahun kali ini pengingat bahwa sesuatu yang terlihat indah
pengorbanannya sampai akhirnya ya ini sebenarnya deskripsinya ini hanya ya seniman sering seperti ini ya, hanya dibuat-buat aja. Sebenarnya ini ya aslinya ya karya dengan keindahan bunga gitu aja ya. Tapi dengan ditambah-tambah. Tetapi kalau konsepnya, masalah konsepnya dan bahasa visualnya jelas bagusan karya Mbak Manda yang dulu ya, yang pernah saya bahas ketika saya di Maria itu dari segi bahasa ungkap jelas lebih kena. Kalau ini kan relatif sebagai ya dekorasi gitu ya, hiasan, dan bisa-bisa malah ke arah craft gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena kita lihat unsur lukisannya itu tetap ada ya. Syukur kalau termasuk ada bunga-bunganya ini juga ada lukisannya. Jadi bisa nyambung ya antara kolasenya dengan bunganya. Terus jangan lupa ini ya, mix media ini mungkin bisa dibuat yang lebih spesifik ya. Biasanya mix media itu kalau benar-benar sudah campur aduk nggak karuan. Kalau memang itu kolase bunga gitu ya bisa jadi tulisnya misalnya kolase bunga dan cat akrilik di kanvas gitu ya. Ini apa akrilik apa kanvas apa cat minyak kan kita nggak tahu gitu. Itu ya kemungkinannya. Pak, layarnya hitam. Mohon maaf. Oke, sudah Mbak? Masih hitam nggak? Sudah ya, sudah nggak hitam ya. Gitu nggih, Mbak Amanda ya. Mbak Amanda, habis ini saya coba telepon nggih untuk membahas kemungkinan ini nggak apa-apa ya. Ini menarik ini, biar ada unsur bedanya di pameran nggak apa-apa. Karena yang lain lukisan ya sebagaimana yang sudah kita pelajari ini ada nilai bedanya lah. Ini tetap bisa membuat pameran ini ada hal yang menarik dan ada tempat khusus untuk karya ini. Tetapi kalau cuma satu kurang ya. Habis ini saya telepon Mbak Amanda. Gitu teman-teman, adakah yang ini saya nilai dulu sih. Ya kalau masalah lukisannya belum terlalu terasa ya. Kalau bisa ditambahkan dengan beberapa goresan mengecho ya, mengulang bunga-bunga ini ya. Tapi bukan karya ini maksudnya ya. Kalau masukan seperti ini bukan karya ini ya, Mbak Amanda atau teman-teman yang lain. Karya selanjutnya agar antara kolasenya dengan lukisannya itu menyatu misalnya ya. Ini kan menarik sekali ya. Kalau ini ada bunga seperti ini ya. Misalnya di sebelah sananya itu ada bunga juga. Nah, saya yang belum tahu ini bunga beneran atau bunga imitasi. Apakah kalau bunga beneran apakah tidak layu dan sebagainya ya. Habis ini saya tanya dulu aja Mbak Amanda ya, biar saya tidak salah paham terhadap karya ini. Bismillah. Gitu ya. Tapi ini menarik ya. Oke, ini A main ya. Main-mainnya itu karena saya belum melihat ada upaya kuat di dalam keseni lukisan. Main 87. 87. Kalau matangnya ya matang ini ya, ketimbang abstraknya kemarin lebih matang ini tentu saja ya. Dari skill lebih matang ini, lebih layak pamer yang ini, lebih layak dipamerkan karya ini ketimbang karya yang abstrak kemarin. Gitu nggak teman-teman? Saya cek lagi apakah ada ya, semoga tidak ada yang kelewat lagi. Kalau ada tolong teman-teman ngabari, dan teman-teman yang pengen membuat karya baru dan kalau masih nyampe ya saya tunggu sampai kuliah besok Ahad malam ya, Minggu malam ya. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud.
Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube Membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung Kampus Seni Lukis